kami juga mengamati begitu kan untuk para graduate gitu, bahwa pasti kan ada selang waktu ya setelah kita lulus terus kemudian diterima kerja itu berapa lama. Nah, di situ kami mengevaluasi gimana ya caranya supaya para mahasiswa ini tidak sampai menunggu terlalu lama gitu untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Karena selamat berjumpa kembali, sahabat Merkuri, sahabat YouTube. Salam sehat untuk Anda semua. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat ya. Kalau saya sih kurang sehat sedikit, tapi saya senang karena partner saya ini tetap sehat. Freddy Sambang. Besok akan punya julukan baru ya, Mas Freddy Sambang namanya, Mbak. Dan ya, sukanya Sambang-Sambang. Besok akan in action pertama kali Freddy Sambang ini bersama dengan Nila dan Yuli ya. Yang kita perkenalkan sebagai dua bengis. Jadi enggak dua bengis. Saya jadi pengen ketawa. Tapi ya itu baru bahasa. Kita ketemu lagi di rumah UMKM sahabat Merkuri. Apa kabar? Dan saya Aldi Susanto. Freddy bersama Mas Freddy Sambang. Mbak Lucy lagi kurang sehat. Iya, betul. Saya sebenarnya juga agak flu tapi mudah-mudahan nggak nular. Tapi kayaknya kesehatan udah cukup bagus ya. Insya Allah. Terutama narasumber kita. Kalau Mas Freddy sih suka-suka lah. Kalau saya nggak terlalu perhatian sama Mas Freddy. Mas Freddy, perkenalkan dong narasumber kita. Kali ini kita narasumbernya. Mbak cantik ini siapa, dari mana? Dari perguruan tinggi. Seorang ibu dosen. Ibu dosen ya. Iya, hobinya tuh jogging. Wow. Luar biasa. Tingginya tuh, waduh. Kalau dari kita kayaknya kalah ini. Ya, betul. Makanya nanti kalau di sesi foto, badannya duduk aja, kita berdiri. Itu baru seimbang. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu dosen dari Unitomo, yaitu dari Fakultas Teknologi Pangan. Itu Ibu Adania Andika. Namanya panggilan akrabnya Mbak Dania. Mbak aja biar awet muda. Muda terus. Kayak kita kan udah muda terus. Iya, manggilnya Mas Aldi aja. Mas Aldi. Ya, coba di Mas Aldi gitu. Selamat sore Mas Aldi. Loh, luar biasa. Pak Aldi. Kamu jangan begitu kualat loh. Mas Aldi dong. Oh iya, Mas Aldi. Kan saya manggilnya Mas Freddy. Jadi ini kakak-kakak aja. Kakak-kakak. Iya. Oke. Kenapa Mbak Dania yang notabene teknologi pangan itu kita hadirkan dalam perbincangan di rumah UMKM? Tentunya bukan tanpa sebab ya. Betul. Karena kita tahu dari beberapa tahun yang lalu Bu Dania ini mewakili dari Unitomo itu menggerakkan yang namanya Youngpreneur. Youngpreneur, ya. Karena kan kita tahu di dalam UMKM itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu UMKM yang mengawali atau yang bebas usia. Sedangkan yang kedua adalah Youngpreneur. Youngpreneur ini untuk UMKM yang di masa-masa produktif biasanya ada di universitas atau di perguruan tinggi. Iya. Menarik ini. Menarik untuk kita ulik. Betul. Apa hubungan teknologi pangan dengan kewirausahaan begitu ya? Iya. Ternyata kewirausahaan itu menjadi salah satu mata kuliah ya, benar ya di fakultas ya, di fakultasnya Mbak Dania, betul? Menjadi mata kuliah wajib di universitas. Oh, justru bahkan diangkat lebih tinggi ya di universitas betul. ya. Di universitas itu wajib para mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan kewirausahaan. Gitu. Sejak sudah cukup lamakah itu Unitomo kemudian ada mata kuliah kewirausahaan ini? Lumayan sudah lama sih. Oh gitu ya. Mas Aldi gitu ya. Mas Aldi. Iya, angel deh mau nyebut Mas. Pikir Mas kok gak pantas gitu. Apa Aldi? Wah, kocokku apa lala teko. Iya. Oh, jadi cukup lama ya sudah ya. Iya, sudah cukup lama dan kebetulan memang saya di sini kemarin sempat diminta juga untuk menjadi dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan di Universitas Dr. Sutomo. Di universitas ya, berarti bukan cuman bukan hanya sekedar fakultas teknologi pangannya tempat Mbak Dania ngajar, bukan. Betul, ya? Bukan. Tapi di semua fakultas wajib mengambil mata kuliah kewirausahaan. Jadi ini wajib ya? Iya. Dan mereka mengambil mata kuliah ini pada semester berapa?
Semester 3, semester gasal intinya. Ketika semester gasal. Semester 3, semester 5 gitu. Maksimal 5 dong ya, kalau 7 belum ngambil nggak boleh kan ya? Nggak boleh, seharusnya sudah mengambil di semester 3 atau semester 5. Maksimal 3 gitu. Iya. Ini yang menarik ini. Kalau kita kan sebagai pembina UMKM kan kalau ngajari emak-emak itu kan ya agak sulitnya beda ya. Kalau yang anak muda ini pasti punya visi misi yang jauh beda daripada emak-emak ya. Dan lebih idealis. Idealis. Nah, tantangannya sebagai pembina atau pembimbing youngpreneur ini seperti apa sih? Menurut saya sih sejauh ini selama saya membimbing para mahasiswa itu tantangannya tuh justru karena sifat idealisnya mereka itu. Jadi mereka masih kita juga pasti memaklumi gitu. Para mahasiswa itu ingin sekali nanti ketika lulus tuh mereka bekerja di perusahaan yang keren, yang bonafit dan harus sesuai gitu dengan prodi, karena kan mereka memilih prodi tersebut kan sesuai dengan passion gitu ya. Nah, sehingga di situ yang akan kendalanya tuh sulit untuk memperluas mindset tersebut bahwa kesuksesan itu tidak hanya harus kita bekerja di suatu perusahaan yang bonafit begitu. Kesuksesan itu juga bisa kok kita dapat atau kita melakukan peluang usaha atau sebagai entrepreneur. Nah, itu salah satu kendala terbesar yang akan mempengaruhi bagaimana kami di sini para dosen yang ingin memberikan materi-materi dengan mungkin metode-metode supaya teman-teman mahasiswa ini mau gitu melakukan entah itu mulai dari inovasi produk atau melakukan suatu peluang usaha itu memang benar-benar untuk mereka. Karena sejauh ini yang saya amati ya mereka hanya sekedar karena ini mata kuliah begitu. Ini mata kuliah wajib. Jadi jiwanya itu masih belum nyemplung gitu. Masih belum nyemplung sebagai seorang belum menyatu. Belum keluar gitu. Passionnya. Oh ya, aku kalau misalkan menjadi seorang entrepreneur tuh aku bisa hidup kok dari situ. Aku bisa sukses. Gitu. Yang menarik Mas Freddy, sebelum kita bahas lebih detail nanti soal apa saja yang diajarkan di mata kuliah ini di Unitomo, yang menarik menurut saya adalah secara filosofi ya. Kenapa kemudian Unitomo, Universitas Dr. Sutomo itu memandang perlu, kan tidak semua universitas punya mata kuliah wajib kewirausahaan. Mungkin yang memang mengajarkan bisnis, sebut saja Ciputra gitu, pasti kita enggak inilah ya, karena mereka memang itu. Tapi kalau yang lain-lain itu kan tidak banyak. Meskipun mungkin masih relatif baru sebagai dosen tapi paling tidak mungkin Mbak Dania sudah bisa menginformasikan apa sih yang menjadi landasan filosofi landasan kampus untuk kemudian menganggap penting membekali mahasiswanya itu dengan kewirausahaan. Betul. Jadi begini, kami juga mengamati begitu kan untuk para graduate gitu, bahwa pasti kan ada selang waktu ya setelah kita lulus terus kemudian diterima kerja itu berapa lama. Nah, di situ kami mengevaluasi gimana ya caranya supaya para mahasiswa ini tidak sampai menunggu terlalu lama gitu untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Karena nanti ujung-ujungnya kalau kita mendapatkan pekerjaan itu kan juga ujung-ujungnya di duit gitu ya, Mas. Jadi gimana ya caranya supaya para mahasiswa ini tidak hanya terpaku dengan mencari pekerjaan. Berarti. Jadi harus ada jiwa entrepreneur supaya bisa membuka lapangan pekerjaan. Seperti itu. Sehingga kami juga dari universitas menggodok hal tersebut supaya ini juga bisa memotivasi para teman-teman mahasiswa untuk mulai dari awal perkuliahan ini mereka mulai mencari apakah memiliki passion di bidang lain atau tetap di bidangnya yang mereka pilih di prodi, sehingga akan menjadi suatu peluang usaha atau peluang bisnis. Ketika mereka nanti sudah lulus, mereka tidak perlu lagi harus susah payah mencari pekerjaan kesana kemari, terus kalau misalkan belum dapat pekerjaan hanya bisa menunggu seperti itu. Mereka bisa kok do something. Karena mereka tuh kan mahasiswa ini, saya yakin sekali yang saya lihat tuh kreatif.
kreatif sekali, punya ide-ide yang mungkin mind blowing gitu. Tinggal bagaimana eksekusinya. Eksekusinya yang masih perlu untuk diarahkan, karena mindset tadi mereka masih mengarah kepada mencari pekerjaan. Jadi paling susah memang merubah paradigma ya, merubah mindsetnya untuk sebagai pencari kerja atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri gitu ya. Ini berapa SKS? 2 SKS. 2 SKS ya. 2 SKS. Nah, ini kan kalau ya dilihat dari tadi kan wajib ya selama kurang lebih semester 6 bulan. 1 semester. Nah, itu mulai dari mereka mencari passionnya, mencari sampai sukses ya. Bukan sukses sih, sampai jadi produknya. Iya. Itu apa memang waktu sangat singkat itu memungkinkan kan? Itu juga kendala sih ya Mas ya, karena di masalah waktu yang namanya kita menumbuhkan motivasi dan passion itu tidak 1 hari 2 hari atau berapa bulan. Sebulan 2 bulan gitu ya, tapi itu memang masalah waktu. Nah, sehingga di sini kami juga memiliki planning, sudah ada planning dan akan kami follow up gitu, bahwa untuk kedepannya setelah mata kuliah ini selesai, itu kami akan seperti membuat grup untuk membina para mahasiswa yang memang benar-benar serius untuk entrepreneur. Ya, oke. Artinya mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneurship ini memang mewajibkan mahasiswa itu punya produk ya. Betul, harus. Bukan cuman mereka diajari ini loh jiwa wirausaha, bukan cuman teorinya, tapi mereka harus mempraktekkannya. Gitu. Harus praktek. Wah, keren ya. Itu berkelompok atau sendiri-sendiri? Kelompok. Mbak Dania, kelompok ya? Kelompok, iya. Saya buat kelompok. Karena memang... Maksimal berapa orang? Kalau di kelas saya, karena lumayan banyak, satu kelas itu saya ada 65, jadi satu kelompok itu 5 orang. 5 orang berarti ada 12-13 kelompok begitu ya? Banyak ya. Cukup banyak ya. Cukup banyak. Dan itu boleh nggak misalnya dalam kelompok 12-13 ini produknya sama gitu? Kalau mungkin jenis minuman sama, oke. Tapi kalau sama persis nggak boleh ya? Kalau sama persis nggak boleh. Jadi siapa yang cepat punya ide, itu yang dosennya untuk ini produk saya yang untuk semester ini gitu. Betul. Harus mencari yang berbeda. Saya intinya saya juga memotivasi para mahasiswa, kalian nggak perlu takut untuk misalkan membuat produk itu hampir sama, tetapi setiap produk itu kan harus punya diferensiasinya. Nah, itu yang harus kalian tonjolkan, apa yang membuat produk kalian ini beda dengan produk yang si A gitu. Apa yang bedanya, harus seperti itu. Ya, dan ini mata kuliah wajib ya? Mata kuliah wajib. Berarti kalau di satu angkatan di Unitomo, katakanlah berapa? 100? 200? Kurang lebih segitu. Segitu ya? Iya. Berarti kan akan ada 200 tapi dibagi kelompok ya? Dibagi kelompok dan ada sekitar 40-an peluang untuk mereka punya produk ya. Luar biasa ya. Nah, ini yang kan namanya entrepreneur ya. Itu apakah hanya makanan, boleh craft atau apa? Kalau yang di Unitomo? Kita terserah sih untuk produknya. Idenya boleh apa aja. Mau produk itu jasa, karena juga ada yang seperti dari Fakultas Sastra seperti itu. Kalau mereka mau membuat seperti usaha untuk translator atau apa yang berhubungan dengan boleh. Yang berhubungan dengan prodi masing-masing, kalau mereka memang passionnya di situ silahkan. Kalau misalkan dari prodi lain terus ingin membuat peluang usahanya di kuliner juga boleh, terserah silakan. Apa yang ingin mereka lakukan sesuai dengan passionnya itu aja yang kita gali di situ. Tidak harus sastra sesuai sastra atau makanan minuman saja, tidak harus seperti itu. Semua jasa boleh. juga boleh ya. Boleh. IT juga boleh ya kalau mereka memang ini ya. Kalau mereka memang bisa silahkan, nggak apa-apa. Yang penting bisa menunjukkan nanti itu seperti apa sih kalau IT ini, mungkin sistemnya atau aplikasinya seperti apa, itu bisa mereka tunjukkan, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting wajib produk aslinya mereka ya. Betul, mereka bikin sendiri. Kalau mau bikin sistem atau aplikasi sendiri ya malah lebih bagus gitu. Iya. Nah ini kan saya melanjutkan pertanyaannya Mas Freddy Sambang tadi itu, biar lebih mantap. Silakan gitu ya. Opa Aldi. Opa itu kalau Korea apa artinya?
Om ya. Oh iya enggak apa-apa. Om cakep. Mas ya. Iya. Kakak cakep biasanya. Oh ya, terus panggil opa. Opa Opel. Ya, ini kan 6 bulan ya. Tadi Freddy bilang ingatin 6 bulan. Memang relatif pendek banget ya waktunya ya 6 bulan betul. Ya. Nah 6 bulan pun itu kan dibagi ya. Untuk teorinya, kalau boleh tahu dari durasi 6 bulan itu berapa persen untuk teori, berapa persen untuk prakteknya, Mbak Dania? Jadi misalkan kita kalau berbicara 100% itu katakan 70% itu malah yang dipraktek, 30% teori saja. Gitu ya? Iya. Jadi memang kita hanya menyampaikan sedikit saja atau seperti konsep. Nanti biar mahasiswa yang langsung implementasi sesuai dengan konsep yang kita kasih per pertemuan. Nah ini selama 6 bulan ya, itu yang diajarkan apa saja untuk mereka menjadi seorang entrepreneur. Mulai dari awal mungkin ide ya, kemudian nanti nyambung kemana sehingga mereka bisa dibilang kamu sudah memenuhi SKS apa aja ya? Kalau yang kemarin saya pegang itu kebetulan kita fokus pada filosofinya BMC itu. Bisnis model canvas. Jadi kita fokus ke situ sesuai dengan 9 variabel itu yang akan mereka penuhi dan nanti di akhir harus kelihatan nih produknya apa. Dan nanti kemarin kebetulan di Unitomo juga sudah mengadakan expo untuk produk-produk kewirausahaannya mahasiswa KWU kewirausahaan. Itu juga nanti mereka harus bisa menjelaskan kelebihan, kekurangan produknya itu apa, kekurangan usahanya itu apa, lalu analisa market seperti apa. Ya intinya sesuai dengan materi yang sempat kami berikan secara konsep, lalu mereka belajar sendiri. Karena di sini sebenarnya itu perguruan tinggi perannya ya untuk mensupport para mahasiswa itu bisa berpikir kritis mengenai materi yang diberikan oleh dosen dan bisa langsung praktek. Memang seperti itu. Ada nggak yang gagal? Sebelum kita break, pertanyaannya jawabannya cuma singkat aja. Nanti kita breakdown lagi. Ada nggak yang gagal dari mereka itu? Kalau yang gagal ya lumayan banyak sih. Lumayan banyak. Oke, cukup sampai di situ. Kita nanti akan bahas lebih lanjut dan juga membuka kesempatan untuk Anda yang mau sharing-sharing dengan narasumber, silakan di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Ya ini kalau terlalu kompak dengan operator ya kayak gini nih, waktunya ngomong. Jadi sampai mana ini kita keputus ini semuanya. Ya oke. Baik, kita balik lagi bersama Mbak siapa namanya Mas Freddy? Adania, ada Freddy, ada Aldi, semuanya. Ada semua. Ada Nila, hai Nila. Saya senang kalau melihat Mbak Nila tersenyum meskipun nggak kelihatan di kamera. Setelah ini wajahnya akan banyak menghiasi konten-konten kita ya. Iya betul. Barengan sama Dania nanti. Dania juga mau ngikut katanya. Iya oke. Oke, Mbak Dania tadi kita nanya dan barangkali bukan bukan sesuatu yang mesti disembunyiin ya. Iya. Kalau pertanyaan saya tadi telek gitu ya. Dari 12 13 grup gitu ya, kelompok gitu ya. Pasti kan nggak semuanya berhasil gitu karena mungkin apalagi ini pekerjaan kelompok. Dari satu kelompok 5 orang, 4 yang bagus, 1 yang nggak bagus aja bisa bikin yang 4-nya itu agak nanti nggak karu-karuan gitu kan. Pasti kepengaruh juga gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya dari awal sampai sekarang ini sudah ada berapa ini yang mereka kemudian dari program ini berhasil dan kemudian yang gagal. Enggak, yang berhasil aja yang cukup konsisten gitu. Yang cukup konsisten. Kalau yang karena saya di sini memang kebetulan masih baru baru untuk ya. Yang di mata kuliah kewirausahaan. Tetapi sebelumnya saya juga pernah mengadakan pelatihan yang serupa untuk mata kuliah saya sendiri di prodi saya, prodi teknologi pangan itu mata kuliah bisnis kuliner. Oh, gitu. Oke. Nah, yang sampai sekarang itu masih ada nggak kalau yang mata kuliah bisnis kuliner? Masih. Berarti cukup banyak ya. Artinya di teknologi pangan untuk mahasiswanya punya kelebihan karena mereka bisa dapat dua kali mata kuliah tentang kewirausahaan ya. Yang
kewirausahaan untuk universitas itu kan secara umum, jadi semua produk itu bisa, entah itu jasa atau produk-produk yang lain bisa. Kalau yang bisnis kuliner memang kita khusus untuk kuliner, sesuai namanya sesuai dengan prodi kami teknologi pangan. Seperti itu. Nah, kalau yang dari teknologi pangan itu sebenarnya kita dulu sempat ada produk yang sudah jadi gitu, sudah jadi, hanya saja memang di sini ada masalah internal. Dan untuk para mahasiswanya itu, sehingga akhirnya sekarang ini sudah tidak berjalan. Oh, internal itu karena kelompok tadi itu yang saya bilang tadi itu ya, mungkin ada yang gembosi satu, ada yang mungkin pengaruh sekali. Yo enggak, kudu nutuk ae gitu ya. Sendiri. Iya. Terus ada lagi yang masih jalan hingga sekarang itu satu kelompok untuk satu produk itu. Dari kelas saya dari mata kuliah saya itu bisnis kuliner. Begitu. Kalau yang untuk kelas kewirausahaan kemarin setelah Expo itu kan memang terpilih ada 6 produk yang menang. Itu Expo yang pertama ya? Kedua sebenarnya. Kedua. Yang kedua, tapi karena memang saya baru bergabung di yang baru tahun kemarin, sehingga saya baru sempat mengikuti yang Expo yang kedua. Yang pertama dulu nggak tahu ya hasilnya belum seperti tahu. Apa belum tahu ya. Iya, saya belum. Kalau dari yang kedua itu ada 6 produk yang menang, produk yang menang di Expo Kewirausahaan itu. Nanti kami akan follow up lagi bagi para mahasiswa dari ke-6 produk itu yang memang mereka benar-benar mau serius untuk melanjutkan usahanya tersebut. Begitu. Kalau mereka 6 ini dari berapa total yang ikut kalau boleh tahu? Kalau Expo lomba di Expo Kewirausahaan ini yang ikut cukup banyak. Cukup banyak, karena di kewirausahaan itu kan ada sekitar 6 sampai 7 dosen untuk dosen pengampu. Nah, satu dosen itu memegang 2 kelas. Satu kelasnya itu, ini universitas ya. Iya. Universitas itu lebih cakupannya lebih luas gitu, lebih besar. Nah, satu kelas bisa sampai 60 sampai 70 mahasiswa tuh juga ada yang satu kelas jumlah segitu tuh. Gitu. Jadi lumayan banyak untuk mahasiswa yang mengikuti kewirausahaan, dan bisa kita motivasi untuk mereka punya entrepreneur gitu dalam jiwanya dan mindsetnya. Kendalanya itu tadi ya itu terkadang mereka selama ini sejauh ini tuh kayak ini kan cuman mata kuliah, yaudah aku tak bikin produk aja gitu. Tapi ya udah cuman asal bikin tanpa belum bisa menjiwai entrepreneur itu seperti apa begitu. Sehingga nanti apakah akan dibuat atau dilanjutkan sebagai usahanya atau tidak, itu yang belum kelihatan. Gagalnya itu kalau misalkan kami menganggap itu suatu kegagalan sih, sebenarnya mungkin bukan kegagalan, tapi timingnya bagi mereka itu belum ada gitu. Gitu. Timingnya, timing untuk menyadari bahwa entrepreneur itu ternyata aku bisa hidup ya dari entrepreneur gitu. Seperti yang Mas Freddy biasanya untuk UMKM kan, kalau misalkan kita mengisi materi itu kan kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu, kan jarang sekali itu yang dari mahasiswa untuk melakukan peluang usaha, itu kan masih jarang sekali. Pasti kenapa ke bapak-bapak? Karena yang saya amati juga mungkin kalau bapak-bapak kan sudah merasa usia segini siapa sih yang mau tenaga kerja saya gitu. Sedangkan kalau mahasiswa itu idealismenya yang karena masih tinggi, mereka masih menganggap aku mau nggak penting banget ini gitu ya. Gitu. Kecuali kalau misalnya memang dari sononya dia jiwa entrepreneurnya udah ada secara internal gitu ya. Itu lebih mudah diasah. Ini kan upaya untuk mengasah ini ya. Betul. Kampus berusaha mengasah jiwa kewirausahaan anak-anak itu, paling nggak disiapin untuk melengkapi studi formal mereka sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Begitu ya. Nah, kendala-kendalanya selain soal apakah sudah sempat teridentifikasi gitu, Dan ya, apa saja kendala-kendalanya selain yang disebutkan tadi itu? Ya, mereka masih idealis, mereka masih menganggap ini cuma nambahi kerjaan toh, ya kan? Iki mata kuliah opo, semesternya mek loro ya, kalau mungkin semesternya 6, mereka ngejar A, dapatnya 12 gitu kan, lumayan. Cuman 2, dapatnya cuma berapa? Syarat aja.
Kalau kendala-kendalanya macam-macam ya. Jadi yang pertama tuh yang memang lebih sering saya dapat bukan komplain sebenarnya, kayak sharing ya, seperti sharing dari mahasiswa gitu. Kalau misalkan tanya-tanya ke saya, ini kalau satu kelompok itu saya ada nih temen nggak mau kerja gitu, nggak kompak. Jadi kayak seperti kekompakan dalam tim itu yang kurang. Gitu. Ada 1 orang atau 2 orang mahasiswa saja yang aktif, yang lainnya tuh hanya sekedar ikut nama. Itu kendalanya tuh seperti itu. Jadinya saya sendiri sebagai dosen akhirnya harus aktif memotivasi para mahasiswa yang pasif ini. Bagaimanapun one by one ya. Iya, satu demi satu ya. Ada yang saya WA itu one by one gitu. Kalau masih ada yang komplain sama kamu tidak bisa aktif, saya tidak bisa memberikan nilai yang sama. Mau tidak mau saya mengutarakan nilai, padahal sebenarnya niat kami sebagai dosen itu adalah lebih ke memberi jiwa entrepreneur, tidak hanya sekedar nilai begitu. Mungkin itu masih muda ya, dilihat dari egonya juga mungkin. Betul. Apalagi ya itu tadi, kalau memang dia orang teknologi pangan, terus kemudian nggak secara internal nggak punya jiwa entrepreneur ya kan nggak mudah, Fred. Betul. Ya kan, untuk bisa membuat mereka, apalagi kemudian mereka merasa ini toh cuma 6 bulan gitu kan. Ya udahlah, berdarah-darah 6 bulan aja lah biar dapat minimal C lulus lah ya. Untung saya nggak ikut teknologi pangan, teknologi mangan. Oh. Itu kalau saya juga mau, Pak. Ya. Oke, baik. Dan sahabat Merkuri, silakan untuk Anda yang mau sharing-sharing boleh di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp ya di 0817300096. Kita break dulu ya. Nanti kita lanjutkan kembali setelah pesan-pesan. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Ini ada beberapa sahabat Merkuri. Terima kasih ya untuk sahabat-sahabat Merkuri, Bapak dan Ibu yang sudah menitipkan pertanyaan melalui Mbak Nila yang ada di Posko. Ibu Rika yang pertama, teknologi pangan. Tolong bisa di-share tentang pengemasan, apa ini bacanya, Minds ya, yang sering digunakan oleh UMKM dan apa solusinya? Minus itu apa bacanya? Minds ya? Minds. Nah ini minus tulisannya. Saya kan gak, silakan untuk menjawab Bu Rika. Terima kasih Bu Rika untuk pertanyaannya. Ya, Mbak Dania? Baik, terima kasih pada Bu Rika. Kalau untuk pengemasan itu memang kita tergantung oleh jenis produknya ya Ibu. Kalau misalkan produk cair itu kita pakai kemasan yang seperti apa, dan untuk produk pangan itu juga nanti tergantung apakah dia kering atau basah, seperti itu. Kalau misalkan dia kering, berarti dia bisa ditaruh seperti kayak di standing pouch, seperti itu juga bisa. Tergantung produknya itu apa dulu, disesuaikan dengan jenis produknya itu seperti apa. Baru kita bisa berbicara, oh nanti bisa pakai pengemasan yang seperti ini. Dan kalau yang sekarang banyak itu kan, misalkan untuk makanan yang bisa delivery ya Mas, itu kan kayak bowl itu juga boleh. Tapi itu pun juga yang seperti apa, kalau misalkan masih seperti kayak nasi goreng atau apa itu masih bisa seperti itu. Tapi kalau yang udah basah pakai yang lain. Tergantung nanti produknya itu jenisnya apa dulu. Dan kalau kemudian ada pertanyaan solusinya apa yang mungkin baik untuk kesehatan? Iya. Oke, Mbak Dania. Kalau misalkan kita pakai produk yang plastik itu pastikan di bawah, biasanya itu di bawahnya plastiknya itu ada tandanya sendok garpu seperti itu Om. Itu harus ada. Itu berarti dia aman untuk produk makanan dan minuman. Food grade. Kan memang kalau yang plastik tuh memang agak rawan ya. Kita sekarang kalau kita amati tuh kemasan yang plastik sudah mulai agak dikurangi. Iya. Karena memang kemasan plastik tuh sebenarnya tidak baik. Kalau biasanya tuh kita kalau beli bakso itu kan ditaruh di plastik tuh sebenarnya juga tidak baik, karena dia bisa memicu karsinogenik atau zat kanker. Styrofoam juga sama. Styrofoam juga sebenarnya kurang. Oke ya. Memang nanti jatuhnya akan mahal ya, lebih mahal. Tetapi di sini
kalau kita bisa mencari target market yang sesuai itu menurut saya harga mahal itu worth it lah untuk kita bisa mendapatkan produk sekaligus kemasannya itu yang memang aman untuk dikonsumsi. Konsumsi. Itu Bu Rika, nanti kalau ingin ngobrol-ngobrol lebih detail soal kemasan silakan datang ke Unitomo ya. Yep. Atau ngikutin kuliahnya Mbak Dania gitu. Kemudian ada Pak Hamid dari Young Entrepreneur yang dimiliki Unitomo. Apa kendala yang sering dijumpai pada anak-anak muda kita? Tadi sempat kita bahas tapi mungkin Pak Hamid terlewat tadi. Apa saja Mbak Dania? Iya. Yang pertama itu mindset. Karena mereka itu idealismenya masih sangat tinggi, di mana mindsetnya itu kalau setelah lulus bekerja itu mereka masih mau mencari pekerjaan yang benar-benar sesuai gitu dengan prodinya. Kemudian benefit mana nanti gajinya berapa juta gitu, harus besar seperti itu. Mindset seperti itu yang akhirnya mereka punya punya kesimpulan sendiri bahwa kesuksesan itu adalah orang yang bekerja dengan gaji besar. Mereka belum punya mindset bahwa yang namanya sukses itu juga bisa kok kita sebagai entrepreneur sukses. Malah kalau kita amati orang-orang yang kaya itu kan entrepreneur ya kebanyakan. Orang-orang yang punya penghasilan besar itu kan para entrepreneur gitu, bukan hanya sekedar karyawan seperti itu. Nah, itu salah satu kendala yang terbesar. Lalu yang kedua, karena ini yang namanya youngpreneur ini mereka masih para mahasiswa, idealismenya terlalu tinggi ya? Untuk mendapatkan nilai IPK, kemudian masa studi yang 3,5 tahun atau cum laude, itu yang akhirnya mereka seperti membatasi gerak-geriknya mereka itu untuk melakukan suatu hal yang lain. Jadi seolah-olah mereka paham. Pokoknya tinggal belajar, ujian, dapat nilai bagus, selesai. Wisuda, dapat kerja. Nah, hanya seperti itu. Padahal kalau kita mau bicara entrepreneur, merintis itu kan butuh effort. Padahal beberapa tahun belakang sebelum pandemi ya, itu beberapa tahun terakhir sebelum pandemi itu yang namanya usaha-usaha rintisan, startup itu kan luar biasa ya. Iya, banyak. Nah, sekarang udah mulai Mbak sepengamatan Mbak Dania di kampus sendiri, anak-anak itu juga kurang greget juga, sudah mulai kurang greget ya untuk merintis perusahaan-perusahaan startup kayak gitu. Iya, kalau yang saya amati di lingkungan kampus itu masih kurang untuk mereka itu bisa benar-benar greget. Kalaupun ada ya masih mungkin hanya sekitar 1-2 orang saja, tidak kecil bisa. Sekali ya. Iya, masih kecil sekali dari sekian banyak mahasiswa. Itu yang sudah memiliki mindset dan jiwa entrepreneur itu paling juga cuma 1-2 kelompok gitu ya? Katakan seperti itu ya, sangat kecil. Iya, dan itu masih kelompok ini kan masih diuji lagi ke person to personnya itu kadarnya sama nggak entrepreneurship-nya gitu kan, pasti nggak sama kan. Karena kalau dalam kelompok harus sama visi misi, tujuan dan sebagainya supaya usaha ini bisa terus jalan. Betul. Dalam hal teknologi pangan, ini pertanyaan Ibu Ika, dalam hal teknologi pangan, apa yang pengen dan akan dicapai Unitomo? Kami dari teknologi pangan, yang pertama ingin sekali para graduate-nya itu juga bisa entrepreneur di bidang kuliner terutama, begitu ya. Karena kalau di perguruan tinggi, kurikulum yang sekarang ini yang sedang digalakkan juga oleh Mas Menteri itu kan lebih ke entrepreneur sebenarnya tuh. Kita memang sudah tidak bisa lagi kuliah itu hanya teori seperti zaman dulu gitu. Mahasiswa tuh datang terus mendengarkan dosen, kemudian selesai tugas, nilai ujian, dapat nilai selesai. Sekarang sudah tidak bisa seperti itu karena diharapkan perguruan tinggi sudah harus bisa berdampingan dengan industri dan UMKM, karena nanti yang dibutuhkan ketika kita bekerja atau kita berbisnis ya skillnya, pengalaman, tidak hanya sekedar selembar kertas. Ijazah dan juga IPK, transkrip seperti itu. Jadi harapan kami untuk yang teknologi pangan ini, para graduate-nya memang sudah harus siap untuk bisa entrepreneur di bidang kuliner atau di bidang pangan, seperti itu yang paling utama. Ya, kalau kemudian dengan filosofi yang seperti itu, mereka yang mendaftar menjadi mahasiswanya Mbak Dania, berapa persen yang bisa masuk kualifikasi itu
di filter pertamanya cukup besar? Kalau kalau masih di filter pertama masih kecil sih Om. Kecil ya? Ya seperti itu tadi. Kalau di teknologi pangan kan selain kita bisa menjadi entrepreneur di bisnis kuliner, itu kan ada peluang lain memang. Misalkan kita bisa sebagai QC atau quality control di industri makanan ataupun minuman dan sebagainya. Nah, itu tadi kembali ke mindsetnya mahasiswa. Karena mereka idealismenya masih tinggi, yang mana menganggap kesuksesan itu saya harus menjadi quality control misalkan di suatu industri panganan atau minuman seperti itu. Otomatis menambah atau memperluas mindset sebagai kesuksesan itu juga bisa menjadi seorang entrepreneur itu yang masih selalu kami motivasi untuk para mahasiswa. Gitu ya. Wes. Tak pernah berhenti untuk tidak pernah berhenti untuk memotivasi. Ya. Motivasi itu kan kayak iman ya Om ya. Iya, betul sekali itu. Ada Kurnia, mahasiswa yang adalah anak muda milenial. Jenis usaha apa yang mereka sukai? Mungkin Mbak Kurnia pengen tahu dari kelas-kelas itu ide-idenya apa aja gitu. Kira-kira yang selama ini ada. Baik, terima kasih Mbak Kurnia. Kalau untuk jenis-jenis usaha itu semua tergantung dari kita tuh kalau mau berbisnis tuh mau ngelakuin apa dulu. Tujuan kita berbisnis tuh apa dulu. Apakah kita berbisnis itu ingin memberikan manfaat juga untuk orang lain, atau kita berbisnis hanya memang pure sekedar cari duit atau keuntungan saja. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah sih sebenarnya. Dua-duanya tuh juga boleh begitu. Kalau misalkan saya mau juga dapat keuntungan, juga dapat manfaat. Nah, setelah itu baru kita mencari biasanya tuh kan kalau mahasiswa kan tahu sekali ya. Ini kalau saya berbicara masalah kuliner gitu. Kira-kira kuliner apa sih yang sekarang ini sedang ngetren seperti itu. Itu juga bisa kita buat untuk peluang usaha atau ide-ide. Tetapi yang paling penting, kalaupun kita itu kan berarti kayak followers gitu ya. Sebenarnya tidak ada masalah kalau kita mau follow. Tetapi yang pertama itu tetap harus punya diferensiasi produk, kemudian konsistensi. Karena kalau kita hanya sekedar ikut, nanti akan cepat hilang. Ya seperti contohnya tuh kayak es permen karet dan macam-macam ya. Itu kan cepat sekali hilang. Ya karena hanya sekedar ngikut. Ya, numpang lewat. Nah, mahasiswanya Mbak Dania sendiri apa yang jenis usaha apa yang mayoritas mereka sukai? Kalau dari mahasiswa saya, baik itu di prodi teknologi pangan dan juga yang kemarin di KWU, itu memang kebanyakan mereka di bisnis pangan dan juga minuman. Begitu. Kemarin ada yang sempat bikin jamu, bikin es krim dari daun kelor itu juga ada kemarin di KWU itu. Terus kemudian ada juga yang makanan biskuit itu ya. Biskuit yang mood butter kemarin itu. Itu juga. Terus kemudian yang sampai sekarang masih jalan tuh ada saya mahasiswa satu kelompok Susi Jowo namanya produk. Nah itu yang tadi kamu bilang tuh ya. Fusion food berarti itu. Susi Jowo. Bukan iya. Susi Jowo. Kenapa dinamakan Susi Jowo? Karena ini kan konsepnya fusion food ini. Jadi misalkan kita mengadopsi makanan dari Jepang. Tetapi kita sesuaikan juga dengan taste atau culture-nya Indonesia. Jadi Susi Jowo. Kalau susinya orang Jepang kan pakai rumput laut, pakai nori dan ini pakai rumput beneran. Rumput lapangan. Kirain rumput sintetis gitu. Iya. Pakai apa kalau ini? Susi Jowo pakai apa ini? Dia pakai telur dadar yang ditipisin sekali, terus nanti dalamnya itu bisa macam-macam, ada ikan, bisa ayam dan macam-macam sih. Sambelnya pakai sambal Nusantara. Sambal Nusantara. Keren. Iya. Sehingga ini namanya Susi Jowo gitu. Susi Jowo ya. Betul. Kapan-kapan kita bisa review ya. Siap. Susi Jowo. Ya, oke. Terus kemudian ini ada Mbak Tari. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan jiwa dan mindset berwirausaha? Apa yang bisa dilakukan orang tua dan lingkungan kalau menurut Bu dosen? Terima kasih Mbak Tari. Oke, terima kasih kepada Mbak Tari. Jika di sini posisinya kita adalah sebagai mahasiswa dulu, mulai sekarang para mahasiswa itu harus benar-benar sadar bahwa kesuksesan itu tidak hanya dengan mencari pekerjaan atau dari pekerjaan yang memiliki gaji yang besar. Kesuksesan itu bisa dari
kita sebagai entrepreneur. Malah kita bisa lebih sukses lagi kalau usaha kita itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan juga untuk orang lain. Ya kan? Otomatis kita bisa menjadi bos dalam usaha kita sendiri seperti itu. Kalau kita adalah mahasiswa dan mulailah berpikir kalau dunia bisnis atau dunia kerja itu tidak seindah dunia kampus. Gitu. Kita harus siap dikritik, jangan baper dan sebagainya, harus siap dikritik. Nggak ada yang seindah dunia kampus kalau kita berbicara dunia kerja. Sehingga di sini memang skill, kemudian kemampuan dan juga terutama ini ya mental itu memang harus tough. Gitu, harus tough, itu yang harus disadari oleh para mahasiswa. Kalau kita berbicara dari sudut pandang mahasiswa, harus sama-sama mulai sekarang memahami bahwa dunia kerja itu nanti nggak seindah dunia kampus. Kalian bisa dapat nilai A itu karena kami ada istilahnya anak ini rajin, gitu kan? Anak ini bisa masih bisa mengerjakan tugas, mengikuti perkuliahan saya. Tapi kalau kita bicara dunia kerja, kalau kalian tidak rajin memang dan juga hasilnya tidak bagus, orang itu akan berbicara apa adanya bahwa Anda tidak bagus, Anda tidak kompeten dan sebagainya, seperti itu. Kalau kita berbicara dari mahasiswa. Kalau yang dari orang tua, ini juga kayak apa ya istilahnya, seperti udah kayak apa paradigma dari orang tua ya. Kebanyakan para orang tua kan, nanti kamu kalau udah ini jadi PNS ya, gitu ya. Atau mungkin ya kan, pasti seperti itu. Terus nanti kamu kalau ini cari kerjanya. Nah, itu kalau bisa dari para orang tua yang juga harus merubah sudut pandangnya bahwa anak-anak itu bisa sukses kok dengan cara mereka, termasuk salah satunya itu menjadi seorang entrepreneur, gitu. Tidak harus menjadi seorang pekerja atau karyawan atau mungkin PNS dan sebagainya ya. Contohnya seperti itu. Jadi bisa kok kita dari para orang tua mungkin mulai mengenalkan bahwa kalau nanti sudah lulus atau mungkin sekarang ketika masih kuliah, kenapa sih nggak kamu coba membuat produk ini lalu dijual, nanti uangnya bisa dipakai untuk ditabung, seperti itu. Lebih ke memberikan contoh kalau menurut saya. Karena anak sekarang itu kalau yang saya lihat, kalau kita kasih tahu jangan, tambah dia melakukan gitu. Iya. Artinya kalau Mbak siapa tadi, Tari ya, kalau saya nggak salah Mbak Tari, kalau nasihatnya Bu dosen itu bukan cuman menjadi tanggung jawab kalangan akademisi ya. Betul. Dalam hal ini Bu dosen, para orang tua juga punya peranan yang nggak kecil untuk bisa membantu anak-anak muda kita itu berjiwa dan juga mindset wirausahawan gitu ya. Betul. Oke. Nah, tadi saya mau nanya apa ya? Kok lupa ya berarti ya? Apa ya? Mengenai apa ini tadi? Gini loh. Dari yang sudah, dari mereka yang pernah mengikuti kelas atau mata kuliah ini apa namanya? Entrepreneur, kewirausahaan itu, dan kemudian sudah lulus dan sampai sekarang masih menggeluti wirausahanya, itu ada nggak? Kalau yang sempat dipantau nggak oleh kampus gitu? Kita belum sempat memantau sih Om, tapi memang kebanyakan dari yang para lulusan itu ya bekerja. Ironisnya sih sebenarnya seperti itu, karena tidak bisa kita terus memberi berarti ini yang salah ini atau yang salah itu. Iya. Karena kan itu tadi kembali, entrepreneur itu sudah ada di jiwa atau belum, begitu. Dan sejauh ini yang untuk benar-benar bisa jalan entrepreneur, kalau yang dari mahasiswa saya yang masih tapi sekarang memang masih kuliah, itu baru satu kelompok, itu tadi yang Susu Jowo. Kalau yang kemarin ada yang tapi itu masih kuliah ya? Masih kuliah. Masih semester berapa mereka ini? Sedang menyusun skripsi, setahu saya. Oh, jadi ya relatif mereka udah nggak lama lagi akan meninggalkan dunia kampus. Betul. Ya. Betul, harapan saya bisa terus. Mudah-mudahan bisa terus ya. Kalau dari mereka yang menjadi pemenang Expo yang kemarin itu, yang ada 6, juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 itu yang dari situ nanti kampus akan mencoba untuk ngedrill mereka terus, dan membuat mereka tidak kehilangan touch terhadap jiwa kewirausahaannya gitu ya. Betul, memang itu sudah kami rencanakan, memang akan segera kami follow up bahwa nanti yang menang kemarin itu
akan kami bina. Begitu juga bagi para kelompok yang lain yang mungkin belum beruntung, produknya belum menang. Jika memang mereka masih konsisten untuk melanjutkan usahanya yang sekarang ini sudah dibangun dari mata kuliah kewirausahaan, kami juga welcome untuk mereka datang ke kami, atau mungkin kami yang akan mendatangi mereka menanyakan, ayo kalau mau konsisten, ayo kita bina sama-sama gitu. Iya. Nah inilah jawaban dari kenapa kemudian Bu dosen kita yang masih muda dan cantik ini kita hadirkan untuk perbincangan Rumah UMKM. Setelah ini nanti tinggal tunggu hari baik saja begitu ya, dan ngatur waktu ketemu sama petinggi-petingginya Unitomo. Kita akan bikin MOU ya untuk kemudian memperluas rumah UMKM kita ini dengan mengundang masuk teman-teman dari perguruan tinggi, anak-anak mahasiswa agar mereka juga lebih dekat dengan dunia ini dunia usaha, bertemu dengan lebih banyak praktisi, ketemu dengan tokoh-tokoh yang sudah berhasil. Mudah-mudahan itu kemudian meneguhkan jiwa ini. Itulah kenapa Mas Freddy mengundang Mbak Dania. Gitu. Luar biasa loh Mas Freddy ini. Silakan ada pertanyaan terhadap untuk sahabatnya sendiri. Nah, ini kan di Unitomo sudah memberikan mata kuliah wajib ya. Iya. Setelah mereka diajarkan ada yang menang tadi kan ya. Nah, dari sini apakah dari Unitomo juga menyediakan marketplace buat mereka? Iya, rencananya memang kita akan menyediakan marketplace itu untuk teman-teman, tapi intinya begini. Untuk penyediaan marketplace itu kami akan sediakan selama mereka ada proses konsistennya dulu. Gitu, ada proses konsistennya dulu, karena untuk membuat marketplace itu kan juga kita harus bisa menentukan dulu target marketnya siapa dan sebagainya, dan itu yang bisa tahu konsepnya secara keseluruhan target market ke siapa dan sebagainya kan otomatis pemilik usaha sendiri, yaitu para mahasiswa. Jadi di sini jika para mahasiswa sudah benar-benar konsisten dan ketika kita bina mereka masih istilahnya mental itu masih kuat ya untuk dibina sebagai entrepreneur, pasti nanti kita akan menyediakan marketplace-nya. Jadi nggak sekedar dibina, diajarkan, tapi juga diberi peluang masih dalam kampus gitu ya. Betul. Ya. Nanti kita kolaborasikan dengan rencana kita untuk menggunakan mercuryfm.id jadi marketplace ya. Oh iya, bisa juga itu. Iya. Ada nanti kita luar biasa. Mas Freddy lagi idenya. Luar biasa. Minum dulu. Gak boleh mabuk loh ya. Gak boleh mabuk loh ya. Itu bisa mabuk gak? Enggak ya. Kalau enggak minumnya 1 jergen. Iya, paling ya pipis-pipis lah kalau kebanyakan ya. Ya. Oke, Mas Freddy ada pertanyaan lagi. Silakan loh, masih ada waktu kok. Sudah, monggo. Oh, enggak. Saya sungkan. Enggak, tapi ya itulah hari ini kita cukup bahagia karena Rumah UMKM lagi-lagi menemukan jalan dan mudah-mudahan Rumah UMKM juga menjadi jalan yang baik untuk Mbak Dania dan teman-teman dan para pengampu kepentingan dan juga secara filosofisnya Unitomo untuk membangun kewirausahaan bisa bersama dengan Rumah UMKM dan Radio Mercury ya. Betul. Makin berkembang ya Rumah UMKM sekarang. Makin berkembang berkat Mas bakat kerja usaha bersama. Iya, Mas Freddy Sambang dan 2 baik. Ya kita banyak bercanda, nggak apa-apa ya sahabat Mercury supaya kita tidak terlalu tegang. Saya yang tegang sebenarnya. Tenang Mbak Dania, tenang. Sudah akan berakhir kok perjuanganmu. Ya. Oke. Dan pertanyaan terakhir, kalau Expo sendiri rencananya akan digelar secara rutin setelah ini? Iya, akan digelar secara rutin setiap tahun. Setiap tahun ya? Iya. Dalam setahun berarti cuma sekali dong? Iya, untuk sementara ini setahunnya kita ngadakan sekali dulu. Sekali, gitu. Dan bentuknya seperti apa kalau boleh tahu, bisa digambarkan singkat Expo-nya sendiri? Oh, ini akan membuka kayak basar begitu atau Expo-nya seperti apa? Melibatkan banyak orang atau seperti kita memang kalau yang kemarin itu kan masih di produk mahasiswa, tetapi
setelah kita evaluasi untuk pengembangan, kita rencananya untuk tahun ini akan mengadakan juga untuk para UMKM bisa bergabung. Bergabung ya? Iya, jadi tidak hanya produk mahasiswa saja yang nanti bisa masuk di Basar, tetapi juga produk UMKM, monggo silakan jika ingin bergabung kepada kami. Nah, ini juga menjadi penawaran yang luar biasa untuk sahabat-sahabat pelaku UMKM, makanya buruan daftar di rumah UMKM-nya Freddy. Siap. Ke saya. Oh iya kan. Sama. Kok sambang hari ini. Kok nggak mau jadi yang the only one sih, Mas? Iya. Ini jangan lah. Jangan. Kita bareng. Oh gitu ya. Iya. Mendaftarlah sahabat Merkuri di jalan yang benar, begitu ya. Mendaftarlah di rumah UMKM-nya dan ini kita nyuruh-nyuruh mendaftar. Kalau orang mau tahu Google Form-nya di mana ya? Langsung datang aja ke Jalan Citandu nomor 14. Betul. Instagram Merkuri ya, Instagram Merkuri ada ya, simpan di sana ya. Kami upload dan juga kalau kesulitan langsung aja ke Citandu nomor 14. Iya, kontak-kontak di line teleponnya kita lah ya di 0315620096 atau juga WhatsApp juga boleh ya. 0817300096. Kita masih membuka diri untuk bersama-sama. Dan gratis, daftarnya gratis. Anda malah juga nanti dapat promo gratis kalau Anda mendaftar. Ya, oke. Ke narasumber, Mbak Dania sebagai closing statement dari diskusi kita hari ini terkait dengan kewirausahaan, apa yang kemudian boleh mewakili Unitomo, boleh mewakili diri pribadi, apa yang masih menjadi keinginan besar dan akan segera direalisasikan gitu terkait dengan kewirausahaan ini supaya anak-anak muda kita, mahasiswa pastinya karena beliau Bu dosen ya, supaya anak-anak mahasiswa ini juga punya sedari dini itu melengkapi diri, nggak hanya berorientasi menjadi pekerja, menjadi karyawan orang lain, tapi dia menjadi seorang entrepreneur. Betul. Untuk teman-teman mahasiswa, saya tahu memang untuk bisa kita fokus dalam merintis atau memulai suatu usaha bebarengan juga dengan kuliah itu memang bukan suatu hal yang mudah gitu. Karena sebagai mahasiswa pun kita juga dituntut untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus dan juga masa studi yang tidak terlalu lama. Tetapi di sini yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita motivasi juga adalah bahwa kalau untuk menjadi sukses itu memang bukan suatu hal yang instan dan mudah. Karena menjadi sukses itu selalu butuh pengorbanan dan juga butuh ketekunan, butuh juga mindset yang kuat, di mana nanti mindset itulah yang akan membentuk kita beberapa tahun yang akan datang. Sehingga di sini bisa saya sampaikan bahwa untuk teman-teman mahasiswa, mulai dari sekarang kembangkanlah mindset kalian bahwa kesuksesan itu tidak hanya ketika kalian itu bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar. Ingat, setinggi-tinggi jabatan kalian di satu perusahaan, kalian tetap sebagai seorang karyawan. Karyawan ya. Tetapi sekecil apapun usaha kalian, ketika kalian di sini sebagai pemilik, kalian adalah bosnya. Itu kata Om Bob Sadino. Saya sangat kagum dengan beliau begitu. Jadi mulailah dari sekarang, mumpung masih muda. Begitu, mumpung masih muda, tolong kalian ingat bahwa semakin lama itu kita tidak semakin muda lagi, tapi semakin menua. Sehingga mumpung masih muda itu, kalian kalau bisa dan usahakan itu sudah mulai menggeluti suatu peluang usaha. Karena itu nanti ketika kalian di masa tua, ketika usaha kalian tidak ada yang mau menggunakan, kalian akan tetap bisa hidup dari usaha kalian sendiri, yaitu entrepreneur. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Andania Andika. Ya, Bu dosen kita dari Fakultas Teknologi Fakultas Pertanian, prodinya Teknologi Pangan. Oh, itu masuk pertanian ya? Iya. Oke, baik. Matur nuwun sekali lagi Mbak Dania. Terima kasih. Sehat-sehat. Selamat bergabung menjadi tim kami ya. Siap. Oh, timnya Mas Freddy bukan timnya saya. Mas Freddy. Timnya Mas Freddy untuk bikin konten-konten setelah ini ya. Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, oke, thank you. Mas Freddy, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita ketemu lagi di perbincangan rumah UMKM selanjutnya. Saya juga harus segera mohon pamit dari perbincangan kita di rumah UMKM. Sampai ketemu di rumah UMKM selanjutnya. Sampai jumpa.